Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Operation Management. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama, Nur Wahyuningsih dengan NIM 215221095. Yang kedua, saya sendiri, Tiwi Sulistiawati dengan NIM 215221107. Yang terakhir, Novita Nurhamidah dengan NIM 215221119. Baik, langsung saja ke penyampaian materinya. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan Operation Management, yang dimana ini mencakup suatu kegiatan yang perusahaan atau yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau membuat produk. Jadi lebih berfokus kepada proses pengolahan. Tetapi di sisi lain perusahaan juga harus memberikan penilaian terhadap produk yang telah diciptakan. Maka dari itu, jika sebagai seorang manajer operasi itu juga harus bertanggung jawab di dalam pengelolaan proses pengubahan input menjadi output. Selanjutnya, tentang efektivitas operasional. Ketika di dalam sebuah perusahaan itu menginginkan yang namanya keefektifan operasional, maka ada beberapa yang harus ditingkatkan. Yang pertama bisa dengan meningkatkan kualitas dalam produk. Kemudian bisa juga dengan kita mengembangkan produk yang lebih baik dan yang lebih cepat. Kemudian dengan mengurangi cacat. Kemudian bisa juga dengan kita menerapkan proses produksi yang lebih baik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam kita memproduksi suatu barang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengukur produktivitas? Yaitu dengan cara kita bisa melihat pendapatan. Apakah pendapatannya itu meningkat atau menurun? Kalau kita melihat pendapatannya itu meningkat, otomatis produk yang dihasilkan itu juga meningkat, banyak konsumen yang suka. Sebaliknya, apabila pendapatannya berkurang menurun, berarti produk yang dihasilkannya itu kurang memuaskan bagi konsumen. Jadi intinya pada efektivitas operasional ini yaitu perusahaan itu harus bisa menerima kritikan-kritikan dari para konsumen, karena dengan kritikan atau masukan yang diberikan itu mampu mengubah proses di dalam produksi, bisa meningkatkan kualitas dalam produksi, sehingga nantinya ke depannya kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, kita bisa memberikan produk-produk yang lebih baik lagi. Slide selanjutnya yaitu tentang kualitas pengukuran. Jadi kualitas itu adalah nomor 1 bagi seorang produsen ataupun bagi perusahaan. Karena dengan kualitas itu nanti akan memenuhi persyaratan kepuasan bagi pelanggan. Semisal kita memproduksi barang dengan memberikan kualitas yang bagus, itu nanti pelanggan akan suka dan tentunya akan puas gitu. Berbeda dengan ketika kita memproduksi barang dengan kualitas yang kurang baik, maka pelanggan juga kurang puas gitu, kecewa dengan barang yang kita produksi. Lah, kualitas itu nanti atau kualitas produk itu juga akan mempengaruhi dengan nilai pasar produk atau dengan layanan gitu. Kalau kita memberikan kualitas yang bagus, otomatis nilai pasar produknya juga akan bertambah dan pendapatan perusahaan juga bertambah. Kalau kualitasnya buruk, maka apa? Nilai pasar produk juga akan berkurang dan berpengaruhnya itu nanti kepada pendapatan perusahaan. Bahkan nanti bisa gulung tikar apabila perusahaan belum bisa mengubah hal-hal yang demikian. Slide selanjutnya yaitu tentang kualitas pengukuran. Jadi kualitas itu adalah nomor 1 bagi seorang produsen ataupun bagi perusahaan. Karena dengan kualitas itu nanti akan memenuhi persyaratan kepuasan bagi pelanggan. Semisal kita memproduksi barang
Dengan memberikan kualitas yang bagus, itu nanti pelanggan akan suka dan tentunya akan puas gitu. Berbeda dengan ketika kita memproduksi barang dengan kualitas yang kurang baik, maka pelanggan juga kurang puas gitu, kecewa dengan barang yang kita produksi. Lah, kualitas itu nanti atau kualitas produk itu juga akan mempengaruhi dengan uh, nilai pasar produk atau dengan layanan gitu. Kalau kita memberikan kualitas yang bagus, otomatis nilai pasar produknya juga akan bertambah dan pendapatan perusahaan juga bertambah. Kalau kualitasnya buruk, maka apa? Nilai pasar produk juga akan berkurang dan berpengaruhnya itu nanti kepada pendapatan perusahaan. Bahkan nanti bisa gulung tikar apabila perusahaan tidak bisa belum bisa mengubah hal-hal yang demikian. Slide berikutnya yaitu berkaitan tentang kecepatan waktu pengiriman. Semisal kita sebagai pelanggan, sebagai konsumen akan membeli barang secara online di marketplace atau di e-commerce yang lain. Kalau waktu pengirimannya cepat, kemudian layanannya juga baik, maka ini akan menjadi kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Sebaliknya gitu, apabila kita sebagai pelanggan, sebagai konsumen membeli barang tetapi dengan waktu pengiriman yang tidak sesuai, maka seorang pelanggan akan kecewa dan tidak puas dengan layanan yang telah diberikan. Maka dengan demikian perusahaan juga harus memperhatikan akan adanya kecepatan waktu pengiriman, dan itu nanti kedepannya akan mempengaruhi nilai produk yang ada di pasaran dan tentunya akan mempengaruhi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip efektivitas operasi. Yang pertama, karena sumber daya pembatas, mendefinisikan kapasitas upaya peningkatan output harus fokus pada sumber daya hambatan. Nah, bisa dilihat dari mengelola karyawan sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena mereka itu diibaratkan tulang punggung di perusahaan. Tanpa adanya karyawan, aktivitas bisnis sehari-hari akan berhenti dan akibatnya perusahaan tidak dapat memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, prosesnya harus sesuai dengan kebutuhan produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, di sini manajer harus dapat mendefinisikan dengan jelas apa yang mereka anggap sukses sehingga semua orang di perusahaan akan memiliki parameter atau tolak ukur untuk bekerja demi mencapai target. Yang ketiga, bisnis layanan harus menyelesaikan serangkaian tantangan yang unik yang didorong oleh intensitas tenaga kerja dan tingkat interaksi dan komunikasi yang diharapkan. Dengan cara ini konsumen menjadi tertarik untuk memilih produknya karena komunikasi apalagi di era digital telah berkembang secara pesat dan komunikasi yang efektif dapat menjadikan pengubahan dalam persaingan bisnis. Nah, maka dari itu perusahaan harus mampu menyelesaikan serangkaian tantangan dan melakukan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang kuat dan mempromosikan kesadaran menarik pelanggan. Yang kelima, jalur tunggu pelanggan atau antrian harus dikelola untuk menyeimbangkan biaya langsung dan tidak langsung. Membuat pelanggan menunggu versi idle. Biaya langsung itu sendiri dapat dibebankan secara langsung pada objek biaya atau produk. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan atau dibebankan secara langsung dengan unit produksi. Yang kelima, kualitas tinggi mungkin tidak bebas, tapi bisa menjadi investasi yang bagus. Kualitas baik dicapai dengan meminimumkan deviasi dan target, dan biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu. Yang keenam, biaya pencegahan kurang dari inspeksi dan koreksi. Inspeksi dan koreksi kedatangan material, seluruh biaya yang berkaitan dengan penentuan suatu kualitas materi yang sudah dibeli. Yang kedua ada inspeksi dan koreksi produk dalam proses. Nah, biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk dalam suatu proses terhadap persyaratan kualitas yang sudah ada. Inspeksi dan koreksi produk akhir.
Berbagai biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk akhir pada persyaratan kualitas yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, untuk yang selanjutnya, strategi operasi versus efektivitas. Prinsip-prinsip untuk peningkatan efektivitas yang terus berlanjut banyak konsultan. Contohnya Porter. Bagi Porter, pengejaran efektivitas operasional yang berpikiran tunggal ini akan menyebabkan penghancuran bersama yang berpuncak pada konsolidasi industri di mana korban selamat adalah perusahaan yang hanya melesat orang lain, bukan perusahaan dengan keuntungan nyata. Jadi, kepedulian terhadap tren ini, Porter membuka artikelnya dengan sebuah pernyataan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian pembacanya. Efektivitas operasional bukanlah strategi. Dia menjelaskan bahwa upaya efektivitas operasional cenderung memindahkan sebuah perusahaan lebih dekat ke produktivitas produktif. Keberhasilan strategi bergantung pada banyak hal yang tidak hanya sedikit dan mengintegrasikan di antara mereka. Untuk yang selanjutnya, dari strategi manufaktur untuk strategi operasi. Profesor Harvard lainnya, Wickham Skinner, berusaha membuat praktisi bisnis menyadari bahwa fungsi manufaktur tersebut menjamin lebih banyak perhatian eksekutif dalam artikel Review Business Harvard 1969 bertajuk Manufacturing Link yang hilang dalam strategi perusahaan. Artikel tersebut diantisipasi argumen Porter lebih dari 25 tahun, mencatat bahwa sistem produksi tidak mau melibatkan trade-off dan kompromi. Tapi daripada memusatkan perhatian pada posisi strategis, Skinner menyoroti sejumlah daerah keputusan, di mana arena operasi diperlukan untuk menyelesaikan trade-off penting. Sederhananya, strategi operasi harus mencakup keputusan struktural serta kemampuan operasional yang diperlukan untuk mendukung posisi kompetitif yang berbeda. Keputusan struktural. Keputusan struktural ini menentukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana untuk berinvestasi dalam operasi batu bata dan mortir. 4 daerah yang saling terkait mengaku pada akhirnya ukuran dan ruang lingkup jejak operasional perusahaan. Yang pertama, integrasi vertikal. Integrasi vertikal, poin awal yang logis adalah mempertimbangkan kegiatan apa yang harus dilakukan di rumah dibandingkan di luar. Yang kedua, kapasitas fasilitas. Dengan asumsi sebuah perusahaan membayangkan keunggulan kompetitif yang cukup dari tingkat tertentu dalam integrasi vertikal, spesifikasi fasilitas tersebut datang ke garis depan. Yang ketiga, lokasi fasilitas. Nah, lokasi fasilitas juga memerlukan trade-off dalam merancang jejak operasi terlepas dari apakah fasilitasnya berada di dalam rumah atau outsourced. Yang keempat, teknologi proses. Keputusan structural footprint harus mengatasi teknologi proses yang digunakan di fasilitas, menguatkan interaksi di antara 4 daerah keputusan struktural ini dan sifat strategi operasional yang berkembang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemampuan operasi. Nah, konsep praktik terbaik adalah untuk memperkuat pola pikir yang cacat yang memicu serangan Porter pada efektivitas operasi. Tidak ada metode unggulan yang universal yang harus diterapkan oleh semua peserta industri. Model semacam itu menghasilkan konvergensi kompetitif dan model persaingan berbasis biaya yang sering merusak. Sebaliknya, kemampuan harus dipelihara dengan fokus yang jelas mengenai posisi yang diinginkan dan berbeda di pasar. Idealnya, strategi operasi harus mengidentifikasi proses operasi utama untuk industri spesifik di mana perusahaan itu bersaing. Berikut ada 6 proses yang memberikan cakupan yang cukup komprehensif tentang sebagian besar konteks operasional. Yang pertama, inovasi atau pengembangan produk. Yang kedua, manajemen layanan pelanggan atau mempertimbangkan asuransi progresif. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian operasi. Yang keempat, pembelian dan pengembangan pemasok. Yang kelima, manajemen mutu. Yang terakhir, menarik dan mengembangkan orang.
dari teori untuk berlatih. Nah, kita sekarang memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai prinsip pengelolaan operasi sehari-hari serta kontribusi strategi operasi terhadap strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, strategi operasi itu menawarkan panduan untuk keputusan yang terkait dengan investasi struktural serta investasi dalam membangun kemampuan. Jadi konsistensi atau pas di antara keputusan ini menentukan keefektifan dalam mencapai posisi yang diinginkan. Misalnya, Porter yang menggunakan Southwest Airlines sebagai contoh kasus prototip. Pembahasan terakhir yaitu mengenai manajemen operasional dalam kurikulum MBA. Nah, mengingat pertumbuhan sektor jasa di negara maju, terutama banyak sekolah juga memiliki persembahan yang berfokus pada operasi layanan dan dalam beberapa kasus lebih sempit pada operasi layanan retail. Bahkan beberapa sekolah itu menawarkan kursus konsultasi operasi yang terus menjadi layanan andalan dari perusahaan konsultan besar. Pembahasan Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.